semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani dengan NIM akhir 3020, mahasiswa semester 5 Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Kesekretariatan. Tujuan saya kali ini membuat video dengan materi komunikasi internal adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Marmono Singgih, MSI. Sebelum masuki ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa aja sih outline-outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian komunikasi internal, yang kedua ada fungsi komunikasi internal, yang ketiga ada tujuan komunikasi internal, yang keempat ada peran komunikasi internal, yang kelima ada pengaruh komunikasi internal, yang keenam ada strategi komunikasi internal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, lebih baik kita langsung aja ya masuk ke materinya dan selamat menonton. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai pengertian komunikasi dan pengertian komunikasi internal. Pengertian komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun non-lisan. Sedangkan pengertian komunikasi internal menurut Sunario pada bukunya tahun 2021 menjelaskan bahwa komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkup perusahaan. Komunikasi ini dapat terjadi baik antar bawahan, antar sesama rekan kerja maupun antara bawahan dan juga atasan. Oke, untuk materi yang berikutnya adalah mengenai fungsi komunikasi internal. Fungsi komunikasi internal sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informasi, fungsi motivasi, fungsi kontrol, dan yang terakhir adalah fungsi koordinasi. Yang pertama adalah fungsi informasi. Berfungsi sebagai yang memberikan dan mencari informasi terkait sebuah kepentingan, baik berupa kebijakan, visi misi perusahaan, masalah jalan perusahaan, pengetahuan sama karyawan, pekerjaan karyawan, dan data-data yang ada di dalam perusahaan. Penyebaran informasi yang tertata akan menghasilkan informasi yang memiliki nilai-nilai serta norma. Misalnya seperti web perusahaan, newsletter, dan pertemuan antar karyawan. Yang kedua ada fungsi motivasi. Dalam komunikasi internal, saling memotivasi atau mempersuasi sangat diperlukan. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan untuk menarik simpati atau minat dengan teknik pendekatan. Teknik pendekatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan apa yang diinginkan karyawan, tanpa paksaan atas hak orang lain, dan juga fokus pada kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada fungsi kontrol. Komunikasi internal sebagai fungsi kontrol mengacu pada penggunaan komunikasi internal untuk mengkontrol serta memantau bagaimana kinerja karyawan serta memastikan bahwa tujuan yang telah disepakati perusahaan tercapai dengan maksimal. Fungsi ini melibatkan penggunaan komunikasi internal sebagai instruksi, arahan, umpan balik karyawan, dan memantau bagaimana pekerjaan karyawan. Yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi koordinasi. Dalam berorganisasi, perlu adanya kohesi atau kesatuan baik dalam bentuk organisasi besar maupun ukuran sedang ataupun kecil. Dalam hal ini berfungsi dalam membuat jadwal kerja perusahaan, mencapai tujuan, dan mengkoordinasi serta apabila di perusahaan ada teamwork, serta penugasan dalam perusahaan tersebut. Materi selanjutnya adalah tujuan komunikasi internal. Dengan adanya komunikasi internal yang akan menjadi solusi yang baik bagi organisasi karena melibatkan partisipasi seluruh anggota yang ada dalam perusahaan tersebut untuk menyampaikan informasi serta memperbaiki hubungan yang baik antar anggota. Adapun tujuan komunikasi internal terbagi menjadi 5. Yang pertama, menumbuhkan citra positif perusahaan ataupun organisasi. Dengan demikian, maka nama perusahaan akan lebih baik di mata publik. Yang kedua, menumbuhkan kesejahteraan serta kelangsungan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud ini adalah tujuan akhir perusahaan, yaitu mencapai kesuksesan dalam target kerja. Yang ketiga, memelihara hubungan baik antar semua anggota yang ada di dalam perusahaan.
Yang keempat, menumbuhkan motivasi serta ide-ide dari setiap individu maupun karyawan yang ada dalam perusahaan. Kenapa hal ini penting juga? Dikarenakan biasanya ada karyawan yang masih meragukan atau masih ragu-ragu untuk memberikan idenya, maka komunikasi internal ini sangat penting agar karyawan tersebut lebih leluasa untuk menyampaikan ide-ide tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah menumbuhkan teamwork dan building di dalam tim, khususnya apabila di perusahaan terjadi masalah yang sulit diatasi, ataupun ada masalah individu antar karyawan, ataupun ada masalah antar sesama perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, maka komunikasi internal ini penting dilakukan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Materi berikutnya adalah pengaruh komunikasi internal. Pengaruh komunikasi internal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Dan yang terakhir, hubungan dengan manajer. Yang pertama adalah hubungan dengan karyawan. Untuk menciptakan hubungan baik dengan karyawan, public relation harus melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harapan organisasi. Misalnya dilakukan seperti evaluasi antar karyawan, ataupun acara kegiatan-kegiatan lainnya di luar kantor agar menambah hubungan erat antar karyawan tersebut. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Public relation harus mampu membangun hubungan baik dengan pemegang saham, karena pemegang sahamlah yang memberikan modal kepada perusahaan. Jadi mereka harus transparansi mengetahui perkembangan perusahaan, entah perkembangan data pribadi perusahaan, perkembangan keuangan, serta bagaimana perkembangan produksi dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah hubungan dengan manajer. Manajer ini diperlukan untuk membuat, menentukan, dan mengkomunikasikan keputusan yang ada dalam perusahaan. Mengambil keputusan ini seperti misalnya ada masalah, seorang manajer harus mampu mengambil keputusan bagaimana yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah peran komunikasi internal. Peran komunikasi internal sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif di dalam kantor. Adapun peran komunikasi internal dalam kantor terbagi menjadi 6. Yang pertama, penyampaian visi dan misi perusahaan. Dengan komunikasi internal, membantu karyawan memahami arahan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, ada mengembangkan budaya perusahaan. Komunikasi internal membantu dalam membangun dan memperkuat budaya perusahaan. Hal ini mencakup seperti nilai-nilai perusahaan, norma-norma perusahaan, dan keyakinan yang harus diumumkan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik. Dalam membuka saluran komunikasi yang baik dalam suatu organisasi, organisasi dapat lebih cepat mengatasi perbedaan pendapat atau masalah individu maupun tim. Yang berikutnya adalah memberikan informasi kepada karyawan. Hal ini termasuk pengumuman tentang perubahan dalam kebijakan perusahaan, misalnya mengenai cuti perusahaan, mengenai jadwal perusahaan, ataupun mengenai data-data perusahaan. Yang kelima ada umpan balik. Hal ini penting untuk memahami masalah yang dihadapi karyawan, mendengarkan ide karyawan, dan meningkatkan kondisi kerja karyawan agar lebih efektif dan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Yang terakhir adalah peningkatan kinerja karyawan. Komunikasi internal digunakan untuk menyampaikan data kinerja sehingga data tersebut dapat dijadikan bahan acuan ataupun bahan mengukur bagaimana kemajuan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dan apakah organisasi tersebut telah mencapai harapan yang diinginkan. Baik, materi yang terakhir adalah strategi komunikasi internal. Strategi komunikasi internal adalah untuk mengelola dan meningkatkan aliran informasi dan pesan dalam organisasi. Adapun strategi komunikasi internal terbagi menjadi 7. Yang pertama, penentuan tujuan komunikasi internal. Yang kedua, pemilihan saluran komunikasi internal. Yang ketiga, pesan yang jelas dan konsisten. Yang keempat, rencana komunikasi yang terstruktur. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Yang keenam, pelatihan komunikasi antar karyawan. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan.
Untuk yang pertama adalah penentuan tujuan komunikasi internal. Tentukan tujuan komunikasi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, memperbaiki kerja, dan menyebarkan informasi tentang perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa informasi mengenai data perusahaan, mengenai keuangan perusahaan, maupun bagian-bagian dalam perusahaan. Yang berikutnya ada pemilihan saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang dimaksud di sini adalah email perusahaan ataupun aplikasi kolaborasi seperti Microsoft Teams. Yang ketiga adalah pesan yang jelas dan konsisten. Pesan yang jelas dan konsisten akan lebih mudah dimengerti dan selaras dengan nilai-nilai serta budaya yang telah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah rencana komunikasi yang terstruktur, seperti pemberitahuan rapat dalam kantor, pertemuan dengan departemen, pertemuan dengan pemegang saham, ataupun dengan kolega-kolega perusahaan lainnya. Yang kelima adalah keterlibatan karyawan. Peran karyawan seperti memberikan umpan balik, pertanyaan, dan saran. Hal ini sangat penting dilakukan agar perusahaan dapat memahami bagaimana kinerja perusahaan selama ini. Yang keenam adalah pelatihan komunikasi. Pelatihan ini membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh setiap individu dalam perusahaan telah efektif dan telah diterima dengan baik. Yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa meminta umpan balik dari karyawan dan manajer tentang efektivitas komunikasi yang telah terjalin selama ini. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya berikan kali ini mengenai komunikasi internal adalah komunikasi internal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan, baik antar karyawan maupun atasan bawahan dan juga sesama rekan kerja. Komunikasi internal yang sangat penting dilakukan dalam perusahaan sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi, pemahaman tujuan organisasi, motivasi karyawan, pengukuran kinerja karyawan, dan penyelesaian konflik individu maupun tim yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi internal. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.